pagi anak-anak semua. Puji berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Salam Pramuka. Salam. Hari ini anak-anak akan mengikuti ekstra Pramuka. Tetapi tidak pada biasanya kita bertemu secara langsung melalui Zoom. Hari ini kita akan belajar melalui video. Anak-anak silahkan menyimak video dari awal sampai akhir. Selamat belajar dan bergembira bersama anak-anak. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Ya, tadi sudah dibuka oleh Bu Cik Tika. Terima kasih Bu Cik Tika. Nah, seperti yang Bu Cik Tika sampaikan, hari ini kita akan ada Pramuka. Tetapi Pramukanya berbeda, tidak dengan Zoom, tapi melalui video pembelajaran. Nah, untuk materi pada hari ini, tapi tetap ya, Pak Ci harap semua tetap semangat. Nah, untuk materi pada siang hari ini, untuk pertemuan Pramuka di tanggal 24 Februari, kita akan membahas tentang arah mata angin. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai nama-nama mata angin. Kemudian ada juga nanti tugas. Nah, tugasnya apa? Nah, nanti tunggu saja ya. Tugasnya tentu saja berkaitan dengan arah mata angin. Baik. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi utama, kita akan awali materi atau kegiatan Pramuka pada siang hari ini dengan berdoa. Kemudian akan dilanjutkan dengan mengucapkan Dwi Dharma, kemudian mengucapkan Pancasila, dan nanti setelah pengucapan Pancasila kita langsung bernyanyi bersama riang-riang bergembira. Nah, untuk doa, mengucapkan Dwi Dharma dan mengucapkan Pancasila akan dipimpin oleh Bu Cik Tika. Ya, baik semuanya, silakan dipersiapkan. Kita akan awali dengan doa. Silakan untuk Bu Cik Tika untuk memimpin doa pembuka. Sebelum kita memulai kegiatan ekstra pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan dengan mengucap Dwi Dharma dan mengucapkan Pancasila. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Matanya kita tutup dan kepalanya kita tundukkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kegiatan ekstra Pramuka kami pada siang hari ini, agar kami dapat memahami materi tentang arah mata angin dengan baik, dan agar apa yang disampaikan oleh Pak Cik dan Bu Cik dapat kami mengerti, sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Buder Teresia Salmarkes, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan mengucapkan Dwi Dharma. Nah, seperti kegiatan Zoom, anak-anak menirukan Bu Ci atau Pak Ci yang sedang mengucapkan Dwi Dharma. Dwi Dharma. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. Nah, setelah kita mengucapkan Dwi Dharma, kita lanjutkan dengan mengucapkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah tadi kita sudah beriang-riang bersama ya, menyanyi lagu Pramuka Sejati dan juga Mari Bergembira. Nah, sudah mulai hafal kan ya lagunya ya? Ya, nah sekarang anak-anak siaga yang terkasih, kita seperti yang Pak Cik bilang tadi di awal, kita akan belajar mengenai mata angin. Nah, apa itu mata angin? Maksudnya apa sih? Kok angin punya mata, Pak Cik? Gimana maksudnya? Nah, bukannya angin punya mata ya, tapi dalam pramuka, seorang pramuka itu harus bisa untuk survival, bertahan hidup. Karena kalau besok mungkin sudah lewat ya, pandeminya sudah selesai, ketika anak-anak siaga naik tingkat ke penggalang, nanti di kelas 5 dan 6 itu nanti akan ada kelas 4 dan 5 ya, dan nanti biasanya kelas 5 itu akan ada kegiatan camping atau kemah ya. Nah, di situ akan ada pesta, kalau di siaga ada pesta siaga, nanti di penggalang kita akan ada kemah. Nah, kemah itu berarti kembali ke alam. Akan ada kegiatan outbound, kegiatan outdoor yang seru. Dan di situ anak-anak siaga yang sudah naik ke penggalang, anak-anak pramuka akan mengikuti kegiatan di alam liar ya, tidak terus dilepas di hutan rimba ya, tidak, tapi lebih banyak kegiatan di aktivitas di luar ya, di luar area. Nah, biasanya ketika aktivitas di outdoor, nah itu banyak dituntut untuk ketahanan fisik, ketahanan mental, dan ada juga yang namanya jurit malam itu. Jurit malam itu ketika pergi mengitari sekitar area perkemahan, perkempingan, dan anak-anak sekalian harus bisa mengetahui arah. Nah, di sini kalau kalian mengikuti perkemahan di tengah hutan harus tahu arah mata angin. Arah mata angin itu contohnya seperti timur, barat, utara, selatan. Nah, itu arah mata angin. Oke, jadi harus tahu di mana letak kemah tempat camping kita. Kalau misalnya ke tengah hutan, lihat matahari. Wah, matahari sekarang baru aja terbit, terbitnya di sebelah timur. Kalau terbenam, matahari di sebelah barat. Nah, itu disebut arah mata angin untuk mengetahui arah. Nah, jadi mata angin itu merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Mata angin umum digunakan dalam navigasi, kompas, dan peta. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian itu pergi kemah dan itu di tengah hutan, dan untuk mengantisipasi kalau misalnya tiba-tiba nih terburuknya kesasar karena mungkin cuaca atau mungkin sedang kabut, nah kita bertahan hidup dengan menggunakan kompas. Kompas itu bentuknya hampir sama seperti ini ya, menunjukkan arah mata angin. Jadi kita harus tahu letak utara itu di sebelah mana, timur itu di sebelah mana, barat sebelah mana, selatan di sebelah mana. Karena itu penting untuk menuntun kita ke arah pulang. Misalnya tadi kita kemah di sebuah gunung. Letak kemah kita di bagian belakang gunung, di mana itu sisi barat dari gunung. Nah, terus kalian ceritanya susur jejak atau jurit malam mungkin menyusuri area. Nah, tiba-tiba tersesat. Nah, kalian harus tahu kompasnya, harus punya kompas, mengetahui tadi tempat camping kita ada di mana ya? Oh, di sebelah barat. Nah, sekarang kita jalan ke arah mana? Utara, selatan, atau timur? Nah, supaya kalian bisa mencari jalan kembali pulang ke tempat kemah. Nah, jadi itu fungsi untuk mengetahui mata angin. Karena kalau di tengah hutan, di tengah gunung,
tidak ada sinyal telepon, tidak bisa WhatsApp, tidak bisa video call. Jadi murni kalian harus bertahan hidup dengan kemampuan kalian. Dan di sini fungsinya mata angin sebagai penentu arah pulang, arah jalan selanjutnya, dan biasanya menggunakan kompas. Selain menggunakan kompas, biasanya itu ada navigasi dengan batang tumbuhan ya, yang ditumbuhi lumut kalau di hutan-hutan itu. Misalnya kalau siang hari, tanaman itu kan pasti dia tumbuh mengikuti arah matahari ya. Nah, lumut itu kan juga tumbuhan tanaman. Kalau misalnya ada batang pohon, kemudian lumutnya itu di bagian depan, nah itu berarti artinya matahari bisa saja bersinar dari arah timur, yang arah mata sinarnya yang paling kuat dari timur. Nah, berarti dari lumut itu kita tahu, oh depan itu ternyata arah ke timur, belakang berarti ke barat, samping kiri berarti ke utara misalnya, samping kanan ke selatan. Nah, itu fungsinya navigasi. Tapi untuk mempermudah, kita menggunakan kompas. Nah, kompas, selain kompas ada juga peta. Nah, kalau kalian buka peta, sudah belajar tentang geografi, di sudut kanan atau kiri bawah peta itu ada pasti kompas. Ini menandakan legenda atau arah dari peta itu. Jadi kita tahu letak Indonesia itu atau Pulau Jawa itu di utara, timur, barat, atau selatan. Nah, itu mata angin ya. Dan di sini di gambar ini mata angin ada 8. Sebenarnya jumlah mata angin itu ada ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Ada 16 jumlah mata angin. Cuman yang kita akan pelajari cukup 8 dulu. Oke, nah nanti kita lihat apa saja nama-nama mata angin. Lanjut ya. Nah, ada berapa sebenarnya arah mata angin? Pak Cik geser dulu. Nah, ada yang mengatakan 4. Nah, ada juga yang mengatakan 8, bahkan ada pula yang mengatakan 16. Nah, kalau 4 itu ya berarti arah utamanya. Nah, nanti kita akan tahu nih. Arah mata angin primer, nah lebih jelasnya mata angin itu sebenarnya dibagi dalam 3. Yang pertama ada arah mata angin primer atau arah mata angin utama, yang terdiri dari 4 arah mata angin. Ini yang umumnya kita ketahui. Biasanya disingkat atau terdiri dari 1 huruf. Jadi kalau kalian lihat peta atau kompas, itu tulisannya hanya ada U, T, B, dan S. Nah, itu ada singkatannya, ada artinya. Seperti U, simbol huruf U ini ya, U itu artinya utara. Oke, sebelah utara. Kalau di sini ya masing-masing karena di dalam ruangan jadi tidak bisa tahu ya, karena kan kita butuh sinar matahari tuh supaya tahu utara, barat, selatan sebelah mana. Kemudian T itu timur. Nah, timur. Kemudian B itu barat. Kalau timur gampang ya. Untuk mengetahui timur, kita lihat di mana arah matahari terbit. Nah, itu pasti matahari terbit dari timur, tidak mungkin dari barat, selatan, atau utara. Kalau berpindah, wah itu berarti sudah dunianya sedang kacau itu. Nah, timur itu matahari terbit, berarti matahari terbenam di barat, kebalikannya. Misalnya timur itu di depan, matahari terbit, berarti barat kebalikannya di belakang. Matahari terbenam utara bisa saja di sebelah kiri, selatan bisa saja di sebelah kanan. Nah, jadi ada patokannya biasanya. Kalau di SD Caritas, baratnya SD Caritas itu sebelah mana ya? Ke arah mana? Ke arah depan atau belakang atau samping. Nah, itu nanti bisa pakai kompas atau bisa melihat arah matahari. Jadi utamanya yang primer itu ada 4, utara, timur, barat, dan selatan. Lanjut. Yang kedua, arah mata angin sekunder. Arah mata angin sekunder merupakan arah mata angin yang terdiri dari penambahan 4 arah mata angin lainnya. Biasanya mata angin sekunder disingkat dengan 2 huruf. Nah, 2 huruf. Contohnya ini TG. TG itu artinya Tenggara. TL, Timur Laut. BL itu Barat Laut. BD, Barat Daya. Nah, ini sebenarnya untuk yang lagu mata angin tuh ada lagunya, nanti misalnya ngasih tahu. Lanjutnya kita akan ada ini arah mata angin tersier. Nah, jadi tadi kalau ada arah mata angin sekunder, arah mata angin premier kan 4.
ditambah sekunder berarti menjadi ya 8. 4 tambah 4, 8. Umumnya yang tahu 8 itu, 8 mata angin. Yang paling sering diucapkan 4 mata angin. Barat, utara, timur, barat, selatan. Tambahan 4 lagi yang sekunder itu di tengah-tengah di antara timur barat itu di antara timur tenggara. Nah, di antara timur dan selatan, berarti Miss Martin itu menyanyikan lagu arah mata angin yang Miss Martin jelaskan. Di antara timur dan selatan itu ada tenggara, kemudian di antara selatan dan barat itu ada timur laut. Kemudian barat laut itu lokasinya di sebelah mana nanti kita lihat. Kemudian barat daya di sekitar selatan dan timur kalau tidak salah. Nah, arah mata angin tersier itu yaitu arah mata angin yang terdiri setelah penambahan 16 arah mata angin lainnya. Jadi kalau yang 16 itu cukup banyak ya. Arah mata angin tersier biasanya disingkat dengan 3 huruf seperti barat-barat daya. Nah, coba kita lihat nih. Nah, ini dia petanya, tabel arah mata angin. Tadi yang premier atau utama ini, yang 4 kristal besar ini ya, ini kristalnya ya, yang 4 pilar utama ini adalah mata angin premier atau utama. Kita ada utara. Nah, utara bahasa Inggrisnya di sini ada tabelnya ya. Utara itu north, kemudian lawannya utara adalah selatan. Selatan itu south. Nah, sama-sama S. Kemudian ada barat. Barat itu west. Lawannya barat ada timur atau east. Nah, itu tadi yang bisa Martin bilang. Di antara utara dan timur ada timur laut. Nih, timur laut. Timur laut itu bahasa Inggrisnya northeast. Oke, utara itu utamanya, timur itu juga utamanya, east. Di tengah-tengah utara dan timur, nih, tengah-tengah utara dan timur ada timur laut atau northeast. Kemudian di tengah-tengah timur, tengah-tengah timur dan selatan ada yang namanya arah mata angin tenggara. Bahasa Inggrisnya southeast. Nah, kalau kalian yang suka nonton SEA Games atau Asian Games dan suka nonton bola, pasti tahu letak dari Indonesia itu di negara Asia bagian mana. Nah, kita ini Indonesia itu ada di Asia Tenggara. Nah, sebutannya Southeast Asian. Nah, Tenggara itu Southeast ya. Nah, Indonesia letaknya kalau di peta itu di benua Asia. Benua Asianya yang di bagian Tenggara. Disebutnya Southeast Asian. Oke, jadi Tenggara. Kemudian di antara selatan dan barat itu ada barat daya. Barat daya bahasa Inggrisnya southwest. South dan west. Selatan dan barat. Jadi bahasa Indonesianya barat daya. Nah, kemudian ada barat dan utara. Itu ada barat laut di tengah-tengahnya. Bahasa Inggrisnya tinggal west, north ya. Nih barat laut, west, north. Oke, Indonesianya barat laut. Nah, tadi Miss Martin bilang kan ada lagunya ini. Ini kalau dulu ketika Miss Martin masih SD ini diajarkan ketika IPS. Lagunya itu seperti ini kalau tidak salah. Fales sedikit tidak apa-apa ya. Biasanya sambil berdiri, sambil menunjuk ke arahnya. Contohnya, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, itu lagunya biasanya untuk mempermudah menghafal. Oke, jadi kalau menghafal mata angin dulu Mr. Martin seringnya nyanyi. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, jadi sambil muter, sambil nunjuk enaknya. Jadi sambil berdiri mutar. Itu lagu arah mata angin tuh waktu Mr. Martin SD. Oke ya, jadi seperti ini tabelnya untuk
arah mata angin, kita cukup menghafalkan 8 saja yang utama. Kalau 8 susah ya 4 saja cukup yang arah mata angin utama. Utara, selatan, timur, barat. Kemudian tambahannya ada timur laut, ada tenggara, ada barat daya, dan barat laut. Ini tabel-tabelnya ya. Tadi kalau 16 itu antara utara dan timur laut ada utara timur laut. Kemudian ada timur-timur laut. Tuh. Ada timur menenggara di antara timur dan tenggara. Kemudian di antara tenggara dan selatan ada selatan menenggara. Jadi bukan selatan tenggara, bukan timur tenggara, tapi berubah menjadi menenggara. Kemudian di ini berikutnya di antara selatan dan barat daya ada selatan barat daya. Di antara barat daya dan barat ada barat barat daya. Tinggal ditambah barat di depannya ya, tinggal ditambah mata angin utamanya, mata angin premiernya. Jadi mata angin premier dan sekunder bergabung menjadi satu, gampangnya seperti itu. Di antara barat dan barat laut, jadi di sini ya, di tengah-tengah sini barat dan barat laut ada barat-barat laut. Kemudian di antara utara dan barat laut ada utara barat laut. Nah, jadi sebenarnya menghafalkannya gampang sih. Untuk yang mata angin tersier atau tambahan itu cukup mata angin utama ditambah dengan mata angin sekunder. Tadi seperti di tengah-tengah utara dan timur laut, apa tadi? Utara timur laut atau north northeast. Nah, bahasa Inggrisnya jadi tinggal utara dan timur laut di bahasa Inggris kan. Utara north, timur laut northeast, jadinya north northeast. Terus di antara timur laut dan timur di tengah-tengah sini berarti ada timur-timur laut. Nah, berarti timur tadi bahasa Inggrisnya yes, east. Kemudian timur laut bahasa Inggrisnya southeast. Berarti east, southeast. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada di antara tenggara dan timur. Nah, tenggara dan timur bukan timur tenggara, tetapi timur menenggara. Nah, timur menenggara berarti timur bahasa Inggrisnya east, tenggara bahasa Inggrisnya southeast, menjadi east southeast. Nah, di tengah-tengah itu ya. Kemudian lanjutnya di tengah-tengah tenggara dan selatan ada selatan menenggara. Selalu mata angin utamanya dulu baru diikuti mata angin sekunder. Tuh kalau untuk mata angin tersier. Selatan menenggara berarti selatan bahasa Inggrisnya south, kemudian tenggara bahasa Inggrisnya southeast, menjadi south southeast. Terus di tengah-tengah di antara selatan dan barat daya, berarti arah mata angin selatan barat daya. Selatan tadi bahasa Inggrisnya south, barat daya bahasa Inggrisnya southwest. Berarti south southwest. Susah juga ya. Oke, terus berikutnya di antara barat daya dan barat, nih ya, ada barat barat daya. Oke, karena tengah-tengah sini tersier ya. Barat, barat daya ditambahkan. Inggrisnya gampang. West, southwest. West, southeast, southwest. Barat daya apa sih jadi? Barat daya southwest ya. Iya salah. West, southwest betul. Kemudian dan selanjutnya seperti itu ya. Jadi bisa dibaca sendiri. Cukup banyak ternyata. Barat, di tengah-tengah barat dan barat laut ada barat-barat laut. Di tengah-tengah barat laut dan utara ada utara barat laut. Nah, seperti itu. Itu berarti untuk mata angin tersier. Cukup ditambahkan antara mata angin premier dan sekunder. Karena letaknya di tengah-tengah di antara mata angin premier dan mata angin sekunder. Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, ini gambar mata angin. Nah, gambar mata anginnya seperti ini ya. Nah, nanti setelah ini kita bersama-sama akan melihat cara membuat gambar mata angin. Setelah itu kita juga akan melihat kerajinan tangan membuat mata angin menggunakan origami. Nah, nanti setelah itu akan ada tugas buat anak-anak siaga. Oke. Nah, jadi ini gambar mata anginnya ya. Tadi sama seperti sebelumnya. Ini Indonesia, bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris. Jadi 4
pilar utama atau 4 kristal utama itu adalah mata angin premier atau utama. Ada utara, timur, selatan, barat. Kemudian kristal yang lebih pendek, yang abu-abu ini, lebih pendek daripada kristal yang utama itu adalah mata angin. Apa tadi setelah premier? Ya, sekunder atau mata angin yang kedua. Yaitu gabungan atau di tengah-tengah antara utara dan timur tadi, di antara tengah-tengah mata angin utama. Nah, kemudian di tengah-tengah antara mata angin utama, premier dan sekunder tadi disebut mata angin apa? Yes, mata angin tersier. Nah, ini ya. Jadi seperti ini gambarnya. Bentuknya keren ya, seperti kristal. Oke, jadi ini kristal yang besar. Kristal premier, ini kristal sekunder, nah ini kristal tersier yang lebih pendek. Oke. Tuh, jadi totalnya ada 16 mata angin. Tapi anak-anak cukup menghafal 4 saja sudah bagus. Sudah bisa menentukan arah. Nah, tadi seperti yang Pak seperti yang Pak Cik bilang, kita akan melihat bersama-sama cara menggambar arah mata angin. Oke, jadi silakan diperhatikan dengan baik-baik. Oke, selamat menonton. Alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat arah mata angin yaitu 1. Kertas APS, yang kedua alat tulis, spidol ataupun pensil, kemudian penghapus dan penggaris. Nah, adik-adik, sekarang kita ikuti langkah yang pertama adalah membuat garis lurus, tegak lurus dari atas ke bawah, kemudian dari arah kanan ke kiri, seperti yang ada di contoh atau yang ada di gambar. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran adik-adik. Setelah adik-adik membuat garis lurus dari atas ke bawah dan dari kanan ke sebelah kiri, selanjutnya adik-adik membuat garis serong dari kanan dan kiri, kemudian dari kiri dan kanan. Adik-adik bisa melihat contoh yang kakak berikan. Untuk ukurannya juga harus sama ya, jangan lupa. Langkah selanjutnya setelah kalian membuat garis lurus, kemudian garis serong dengan ukuran yang sama panjang, kemudian kalian garis tiap tepinya hingga nanti akan terbentuk pola bintang. Silakan bisa dilihat gambarnya. Nah, setelah terbentuk pola bintang, langkah yang terakhir adalah tinggal menentukan arah mata anginnya, mulai dari sebelah utara, kemudian timur, selatan, serta arah barat. Dan jangan lupa ditulis tiap derajatnya ya. Nah, itu tadi untuk video tentang penjelasan cara menggambar ya, cara menggambar arah mata angin. Gampang kan? Gampang ya, nanti bisa diputar ulang lagi. Nah, video berikutnya ini adalah video tentang membuat mata angin menggunakan kertas origami. Nah, di video berikut ini silakan diperhatikan dengan baik-baik karena cukup panjang penjelasannya dan cukup ya memang sedikit susah, jadi nanti minta bantuan papa mama ya atau kakak adik di rumah untuk membantu membuatkan origami dari mata angin, karena nanti tugas anak-anak sekalian akan membuat origami, membuat mata angin, arah mata angin menggunakan origami. Nah, nanti akan ada surat penugasannya. Jadi untuk slide berikutnya silakan untuk diperhatikan dengan betul-betul. Nanti bisa di replay lagi, oke? Selamat menyaksikan. Oke, cara buat origami selanjutnya membuat bintang utara. Pertama kita siapkan kertas origami dengan bentuk persegi, kemudian lipat secara diagonal untuk kedua sisinya. Untuk membuat bintang utara ini usahakan agar presisi melipatnya. Kita usahakan saja ya, kalau tidak presisi juga tidak apa-apa. Seperti ini, kemudian kita balik kertas, kita lipat ke bagian yang lain untuk sisi diagonalnya.
just like this. Oke. Setelah itu kita hadapkan kertas ke bagian yang berwarna putih seperti ini. Kita akan melipat ke sisi horizontal seperti ini. Setelah itu kita ratakan lipatannya, kita buka kembali kertas, kita lipat lagi secara horizontal untuk sisi yang lain. Unfold, unfold. Oke, setelah itu kita hadapkan kertas ke sini seperti ini, kemudian kita tinggal menekan bagian ujungnya seperti ini, dan bentuknya akan seperti ini. Dengan bagian bawah seperti ini. Langkah selanjutnya, ratakan semua lipatan biar lebih mudah. Setelah itu kita ambil, kemudian kita lipat ke bentuk segitiga seperti ini. Begini aja ya. Oke. Setelah itu kita balik ke sisi yang lain, kita lipat juga sama ke arah segitiga. Oh, sobek, nggak apa-apa. Selanjutnya kita buka bagian kertas, kita hadapkan seperti ini. Kita akan melipat sisi yang lainnya. Tarik sampai ke ujung, kemudian ratakan lipatan. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, ratakan ke ujung, kemudian ratakan lipatannya. Oke. Setelah itu kita buka semua lipatannya, maka akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya akan ada persegi di sini. Kita melipat titik ini ke tengah seperti ini. Memang lebih enak jika menggunakan kertas dalam satu warna. Lakukan untuk keempat sisinya. Keempat-empatnya kita lipat semua. Jika sudah balik kertas, kita akan melihat titik-titik ini. Kalau mau lebih mudah, kita bisa melipatnya lagi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melipat persegi di tengah ini seperti ini. Oke, kemudian tangkupkan bagian ujungnya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk semua sisinya. Jadi akan tampak seperti ini. Tangkupkan, tangkupkan, dan tangkupkan semuanya. Tutorialnya mungkin agak lama ya, sabar. Sudah 5 menit, masih kurang sedikit lagi. Kita akan melipat tiap sisinya seperti ini. Kita lipat menjadi segitiga yang lebih kecil.
Setelah itu lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya seperti ini. Setelah itu masing-masing ini kita buka, kemudian kita lipat seperti ini. Kita lipat dulu bagian bawah, kemudian ratakan bagian atas. Ini agak sedikit sulit karena kertasnya lebih kecil. Jika sudah, lipat ke arah sana, kemudian lipat kembali ke sini. Buka. Kita buat segitiga lagi di sini, lipat. Kemudian lipat ke dalam, buka. Lipat kembali. Bagian terakhir lama ya, apa-apalah. Oke, lipat ke dalam seperti ini. Langkah selanjutnya kita balik kertas, kemudian idenya kita melipat bagian ini ke arah tengah dengan memunculkan bintang tadi tiap kakinya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian belakangnya kita lipat ke sini. Sini, ke sini, dan ke sini. Sebetulnya ini sudah jadi. Bila kita ingin menyembungkan bintang ini, kita tinggal masukkan jari kita ke sini seperti ini. Ini ke sini. Tekan, tekan, dan tekan seperti ini. Untuk bagian depan kita bisa menekuknya sedikit seperti ini. Tekuk lagi, tekuk, tekuk tepat ke bagian tengah, kemudian gabungkan lagi agar tampak lebih cembung. Maka origami bintang utara sudah jadi. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya, masih ada tuh di atas. Mana videonya? Nah, ini ya. Cara membuat arah mata angin dengan kertas origami. Nah, cukup panjang ya dan cukup memang butuh ketekunan. Nah, selanjutnya, nah ini tugas untuk anak-anak siaga, terutama untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, tugasnya adalah membuat gambar arah mata angin, itu arah mata angin ya, dengan kertas atau origami sesuai dengan video yang telah ditampilkan. Tapi arah mata anginnya cukup 4 saja. Jadi yang utara, barat, kemudian selatan dan timur ya. Jadi hanya membuat seperti tadi menggunakan origami, tapi cukup menampilkan 4 arah mata angin saja, tidak usah 8 ya, karena terlalu banyak. Nah, nanti silakan diputar lagi videonya karena pengumpulannya sampai tanggal 10 Maret, batas akhirnya masih minggu depan. Jadi masih cukup lama ya. Jadi tidak perlu terburu-buru, bisa ditonton lagi videonya. Kemudian kalau sudah membuat arah mata angin,
tuliskan keterangan ya. Jadi ditulis keterangan tuh maksudnya ditulis utara, barat, ditulis nama arah mata anginnya. Di ujung sebelah atas itu U, terus di ujung kebalikannya di bawahnya itu S, di sampingnya T, samping kiri lagi B. Jadi itu maksudnya utara, selatan, timur, dan barat. Nah, itu ditulis keterangannya ya di ujung kertasnya itu tadi. Kemudian jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Jadi nama, kelas, dan nomor absen ditulis di tengah-tengah bintangnya itu. Ditulis di tengah-tengah kertas. Oke, supaya nanti ketika difoto, cekrek, kemudian diupload di Classroom, ketahuan ini punya siapa, ini hasil karya siapa. Oke. Nah, jadi itu tugasnya ya untuk anak-anak saya kelas 1 dan 2. Membuat gambar arah mata angin, hanya 4 mata angin saja, barat, timur, utara, dan selatan. Dan silakan hasil foto saja, cukup foto saja yang diupload di Classroom. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian batas pengumpulnya sampai tanggal 10 Maret, jadi masih lama, tidak usah buru-buru, tidak usah bingung. Kalau bingung, putar lagi videonya, ditemani oleh bapak, ibu, papa, mama, atau kakak adik. Oke, gitu ya. Nah, tanpa terasa sudah sampai di sini, sudah cukup untuk pertemuan pramuka kita pada siang hari ini. Kita sudah mengenal materi baru, topik baru tentang arah mata angin. Nah, sekarang mari kita tutup dengan doa, akan Pak Cik Martin pimpin. Semua bersikap yang baik, tundukkan kepala, kemudian tutup matanya, tangan dilipat. Oke, silakan tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Pak Cik akan pimpin secara Katolik. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau telah mendampingi kami dalam kegiatan pramuka di siang hari ini. Kiranya Engkau berkatilah kami agar materi yang sudah disampaikan oleh Pak Cik dan Bu Cik dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sampai jumpa di kegiatan pramuka selanjutnya. Nanti akan ditutup dengan lagu pramuka ya. Kita akan riang-riang untuk lagu penutupnya. Sampai bertemu lagi di kegiatan pramuka selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam pramuka.